Manchester United versus Arsenal penuh cerita. Adu kata zaman Sesko versus Gyökeres tersaji. Victor Gyökeres siap tampil 100% hadapi Manchester United. Keputusan masa depan Trossard, termasuk Declan Rice, Arsenal kirim 3 nama ke nominasi Ballon d'Or. Miles Lewis-Kelly mulai dapat kepercayaan. Halo Gunners semua, berjumpa lagi dan lagi dengan The Gunners Indonesia. Kali ini kami sudah menyiapkan berita terupdate seputar Arsenal FC untuk kalian semua. Selamat menyaksikan! Manchester United versus Arsenal penuh cerita. Adu kata zaman Sesko versus Gyökeres tersaji. Adu kata zaman antara Benjamin Sesko versus Victor Gyökeres diprediksi bakal membuat sajian laga perdana Liga Inggris 2025-2026 makin menarik. Keseruan laga Manchester United versus Arsenal akan berlangsung di Stadion Old Trafford, Inggris, Minggu 17 Agustus 2025, jam 22.30 waktu Indonesia Barat. Dengan hampir berakhirnya saga kepindahan Benjamin Sesko ke Manchester United, otomatis membuat kompetisi Liga Inggris makin seru dan penuh cerita musim depan. Berbagai kabar terbaru menyebut Benjamin Sesko telah mencapai kesepakatan penuh untuk bergabung ke Manchester United musim panas ini. Meskipun Manchester United sama sekali tidak bermain di kompetisi Eropa apapun musim depan, Benjamin Sesko seakan tidak keberatan dengan hal itu. Dengan kombinasi trio baru di lini depan yang dihuni oleh Sesko, Cunha, dan Mbeumo, Ruben Amorim jelas punya senjata baru untuk membuat Manchester United kembali bertaring musim depan. Kedatangan Gyökeres jelas menjadi bukti ambisi Arsenal yang ingin bersaing lebih baik lagi di jalur juara musim depan. Kehadiran pemain berusia 27 tahun asal Portugal itu juga secara tidak langsung menjadi kepingan puzzle terakhir yang selama ini dicari Mikel Arteta. Adu ketajaman antara Sesko versus Gyökeres jelas akan menjadi bahan utama pembicaraan laga kedua tim akhir pekan depan. Victor Gyökeres siap tampil 100% hadapi Manchester United. Mikel Arteta menyatakan keyakinannya bahwa Victor Gyökeres akan berada dalam kondisi 100% saat Arsenal membuka musim Liga Inggris melawan Manchester United pada 17 Agustus mendatang. Saya pikir secara mental dengan memahami apa yang perlu dia lakukan, dia akan 100% siap. Saya yakin dia akan berada di posisi yang sangat baik, ujar Arteta saat ditanya soal kesiapan Gyökeres bertandang ke Manchester United nanti. Dia baru bersama kami sekitar seminggu, tetapi saya sudah melihat banyak hal dan banyak tujuan, terutama cara dia membangun serangan di area-area tertentu, imbuhnya. Salah satu faktor yang membuat Gyökeres membutuhkan waktu untuk beradaptasi di Arsenal berkaitan dengan langkah-langkah yang telah ia ambil untuk mengamankan transfer ke London Barat sejak awal. Pemain tersebut menolak berlatih dengan Sporting untuk menekan klub dan menunggu kepindahan tersebut musim panas ini. Dia membangun koneksi di luar lapangan dengan para pemain yang sangat penting dengan pemain-pemain yang akan membantunya mencapai posisi yang dibutuhkannya. Dia belum berlatih bersama tim selama 2 bulan. Saya rasa pada hari Sabtu 9 Agustus, dia akan melangkah lebih jauh dan berada dalam kondisi yang lebih baik, tutup Arteta. Keputusan masa depan Trossard. Terlepas dari persaingan ketat, Trossard kabarnya menjadi salah satu pemain yang diinginkan manajer Mikel Arteta untuk dipertahankan. Penyerang asal Belgia ini dianggap sebagai aset berharga dengan fleksibilitas dan kemampuan teknisnya yang menjadikannya pilihan yang berguna di lini depan. Namun dengan persaingan yang semakin ketat, untuk mendapatkan tempat, mendapatkan menit bermain yang konsisten bisa menjadi jauh lebih sulit baginya di musim mendatang. Menurut Football Insider, meskipun Trossard tetap berkomitmen pada klub, meningkatnya minat dari tim lain telah membuat transfer sebelum penutupan bursa transfer saat ini menjadi kemungkinan yang realistis. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa beberapa klub Liga Primer telah menyatakan minatnya untuk mendapatkan pemain sayap tersebut. Dan diyakini terbuka untuk pindah jika ada kesempatan yang tepat. Situasi ini menempatkan pemain dan klub dalam posisi yang sulit. Arsenal mungkin memandang Trossard sebagai aset potensial untuk dilepas, terutama jika tawaran finansial yang kuat diterima. Ini akan memungkinkan klub untuk mendapatkan kembali dana dan mungkin berinvestasi lebih lanjut di area lain dalam skuad.
Laporan tersebut menyatakan, kepindahannya mungkin terjadi dalam beberapa minggu ke depan, yang menunjukkan bahwa perkembangan kemungkinan besar akan terjadi sebelum bursa transfer ditutup. Termasuk Declan Rice, Arsenal kirim 3 nama ke nominasi Ballon d'Or. Declan Rice tampil impresif musim lalu dengan catatan 52 penampilan di semua kompetisi, mencetak 9 gol dan menyumbang 10 assist. Kontribusinya di lini tengah membuatnya jadi motor permainan The Gunners dan kini berpeluang mendapat pengakuan tertinggi secara individu. Pengumuman pemenang Ballon d'Or akan dilakukan pada 22 September 2025 di Théâtre du Châtelet, Paris. Selain Rice, Arsenal juga mengirimkan 2 nama lain ke daftar penghargaan tahunan ini. David Raya masuk dalam nominasi Yasin Trophy, penghargaan untuk penjaga gawang terbaik, sementara Miles Lewis-Kelly masuk nominasi Copa Trophy untuk pemain U21 terbaik. Miles Lewis-Kelly mulai dapat kepercayaan. Wonderkid Arsenal Miles Lewis-Kelly menyebut 2 pemain yang paling berpengaruh dalam membentuk karir sepak bolanya. Mereka adalah Declan Rice dan Bukayo Saka. Bagi Lewis-Kelly, Declan Rice memiliki jiwa kepemimpinan yang selalu memberikan semangat kepada rekan setimnya melalui perkataannya. Saya pasti akan memilih Declan Rice dan Bukayo Saka. Dek adalah pemimpin yang sensasional, seseorang yang selalu tahu apa yang harus dikatakan di saat yang tepat, ucapnya kepada GQ Magazine. Sementara Bukayo Saka merupakan rekan setimnya yang paling sering mengobrol dengannya. Bukayo memiliki perjalanan yang mirip dengan saya, jadi saya banyak bertanya kepadanya tentang bagaimana perjalanannya dan apa yang membantunya. Lanjut Lewis-Kelly. Hubungan pertemanan pemain 18 tahun tersebut dengan Bukayo Saka memang sangat baik. Lewis-Kelly mengaku bahwa pemain 23 tahun tersebut sering memberikannya saran terhadap permainannya. Ya, sangat dekat, kami banyak bicara dan dia jujur kepada saya dan menjelaskan perasaannya tentang penampilan saya di lapangan atau tentang permainan tertentu dan saya bisa memahaminya jauh lebih cepat jika datang langsung darinya, ujar Lewis-Kelly. Pemain yang selalu bermain di posisi back kiri tersebut terus mendapatkan kepercayaan dari Mikel Arteta. Pada musim lalu, Lewis-Kelly bermain sebanyak 39 pertandingan dengan 26 kali menjadi pemain pilihan utama di semua kompetisi. Selain karena kemampuannya, bantuan dari para pemain senior seperti Declan Rice dan Bukayo Saka tentu membuat Miles Lewis-Kelly menjadi pemain yang terus diandalkan Arsenal. Menarik dinantikan, apakah musim depan dia masih jadi andalan lini belakang Arsenal? Nah, itulah tadi kumpulan berita menarik dan terupdate seputar Arsenal FC. Simak terus ya berita terupdate lainnya dari The Gunners Indonesia. See you!